Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Moza Malika Safina. Saya adalah salah satu mahasiswi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal program studi Desain Furnitur. Di sini saya akan mempresentasikan konsep meja kerja pimpinan atau yang disebut office table. Secara umum, meja adalah salah satu furnitur yang memiliki permukaan datar dan di bagian bawahnya disokong oleh 4 kaki. Meja kerja pimpinan merupakan salah satu perabotan kantor yang paling penting karena sangat dibutuhkan oleh pemimpin perusahaan. Biasanya desain meja ini lebih kokoh dan tegas dibandingkan meja-meja kantor yang lain. Apa saja sih permasalahan yang ada di kantor yang sering kita temui? Yang pertama, kejenuhan pada saat beraktivitas. Yang kedua, kurangnya tempat menyimpan barang atau berkas file-file yang diperlukan. Yang ketiga, ketidaknyamanan yang sering kita jumpai. Dan ketiga hal tersebut dapat mengurangi produktivitas kita dalam bekerja. Meja kerja juga memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai tempat untuk menulis, membaca, juga dapat menerima tamu, mengadakan meeting, dan bekerja menggunakan laptop atau komputer. Terdapat 3 hal kecil yang dapat kita lakukan untuk merawat meja kerja. Yang pertama adalah membersihkan secara rutin permukaan meja kerja menggunakan lap. Yang kedua, kita juga dapat menghindarkan meja kerja dari sinar matahari secara langsung. Dan yang terakhir, hindari meletakkan barang-barang yang berat di atas meja kerja. Untuk konsep desain meja kerja kali ini, saya menggunakan gaya desain modern minimalis, di mana gaya desain ini lebih mengutamakan fungsi. Dan biasanya, furnitur ini dibuat berdasarkan pesanan customer. Berikut adalah rekomendasi material yang biasanya dipakai untuk bahan pembuatan meja kerja. Ada kayu jati, kayu mahoni, kayu meranti, MDF, particle board, multiplex, dan masih banyak lagi. Rekomendasi finishing yang biasanya dipakai yaitu ada cat buko, PU, water paste, veneer, politur, HPL, dan masih banyak lagi. Furnitur yang ergonomis bertujuan untuk mempergunakan setiap fasilitas kantor secara optimal, sehingga dapat mempermudah pekerjaan kantor dan membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Jika furnitur di dalam kantor tidak ergonomis, maka tidak akan terwujud efisiensi dan efektivitas serta dapat memperlambat proses pekerjaan karena menyita waktu serta tenaga. Ini adalah beberapa contoh referensi desain yang saya cari. Untuk alternatif desain yang pertama, mengambil gaya dari modern minimalis, biasanya dengan bentuk sederhana dan ramping sehingga tidak membuat penuh ruangan. Untuk alternatif desain 2, selanjutnya masih dengan gaya modern minimalis, lebih mementingkan fungsi, ditandai dengan adanya etalase penyimpanan yang membuat meja berbentuk letter L. Desain berikutnya masih dengan gaya modern minimalis, hanya menggunakan hiasan profil dan lengkungan yang sedikit, sehingga memunculkan kesan yang lebih simpel dan sederhana. Setelah ada beberapa alternatif desain yang saya buat dengan gaya modern minimalis, pada akhirnya desain yang terpilih adalah desain yang kedua. Desain ini dipilih karena lebih banyak memunculkan garis yang tegas dan furnitur ini tidak hanya berfungsi sebagai keindahan, namun terdapat beberapa fungsi lain. Fungsi dari meja kerja ini selain untuk tempat membaca dan menulis, juga dapat digunakan untuk menerima tamu serta menyimpan berkas. Untuk ukuran meja utama dengan panjang 1700, lebar 800, dan tinggi 750 mili sudah cukup ergonomis dengan tambahan tempat penyimpanan berukuran 1180 x 490 dan tinggi 640 mili. Beberapa furnitur dapat dibuat dengan bentuk yang sederhana sekaligus tampil modern yang memenuhi aspek fungsional serta estetika sekaligus.
Material yang dominan digunakan pada furnitur bergaya modern minimalis lazimnya adalah kayu multiplex dan dipadu-padan dengan pelapis aneka warna. Untuk material yang saya gunakan antara lain ada multiplex, beberapa lembaran kayu yang direkatkan dengan tekanan yang tinggi. Kelebihan multiplex antara lain, harga lebih terjangkau, memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan MDF dan particle board, dan juga memiliki tingkat durabilitas yang tinggi. Di sini saya juga menggunakan kaca untuk bagian etalase penyimpanan. Perlu diketahui, kaca memiliki kelebihan yaitu memiliki tampilan yang menarik, memiliki sifat tahan panas, dan juga mudah dalam perawatan. Namun, kaca juga memiliki kekurangan yaitu harganya yang mahal, serta sulit diperbaiki pada saat terjadi kerusakan. Saya juga menggunakan akrilik di bagian kaki meja utama, di mana akrilik memiliki kelebihan yaitu lebih kuat daripada kaca dan tidak mudah pecah, memiliki bobot yang lebih ringan daripada kaca, serta bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama. Namun, akrilik juga memiliki kekurangan antara lain tidak kuat ketika terkena panas secara berlebih, mudah kotor apabila terkena minyak atau lemak, dan tidak tahan terhadap goresan. Untuk finishing, saya menggunakan high pressure laminate atau biasa disebut HPL, di mana HPL ini memiliki kelebihan antara lain relatif murah, cepat dalam pengerjaannya, dan memiliki banyak pilihan warna dan motif. Namun, ada juga kekurangan HPL ini yaitu tidak cocok untuk furnitur outdoor dan tidak terlalu tahan dengan suhu yang panas. Dan pada saat pembuatan meja kerja pimpinan kali ini saya menggunakan konstruksi skrup, di mana bentuk ulir pada batangnya berfungsi untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Untuk hasil terbaik, kayu harus dilubangi dengan ukuran sebesar diameter inti skrup dan kayu tambahan dilubangi sebesar ukuran diameter skrup bagian luar. Mungkin itu saja dari saya ya teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.